Mari kita beri tepuk tangan untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Mari Pak Pimpinan daerah semua. Terganggu. Sidang Jemaat Allah Pusat dan juga yang saya hormati Ketua Sinode tanggal 21 Desember 2021 dengan didasari nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, saya Gubernur Papua Barat dengan ditandai pembentukan kita dengan demikian resmi Kantor Sekretariat Badan Pengurus Daerah Sidang Jemaat Allah Papua Barat dapat diresmikan untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Amin. Terima kasih. Saya akan menyerahkan kunci ke Daerah Gereja Sidang Jemaat Allah Provinsi. Dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, saya membuka pintu gedung kantor daerah Gereja Sidang Jemaat Allah Papua Barat. Tuhan memberkati. Hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka cita. Haleluya. Sama-sama angkat pujian. Firman-Mu berkata, Kau besertaku. Kita berada di hari yang luar biasa ini, 21, 12, 21 ya. Khususnya untuk Bapak Gubernur yang kita kasihi dan juga untuk pemerintah daerah dan juga para pemimpin di sini daerah BPD dan seluruh jajarannya, kita akan membaca bersama-sama dari Keluaran 38 ayat 21 sampai 23. Nah, saudara-saudara, di dalam Alkitab kita, ayat ini perikopnya itu berjudul biaya untuk mendirikan kemah suci. Ya, saya akan bacakan untuk saudara-saudara. Inilah daftar biaya untuk mendirikan kemah suci, yakni kemah suci tempat hukum Allah yang disusun atas perintah Musa
oleh orang Lewi di bawah pimpinan Itamar, anak Imam Harun, Besaleel bin Uri bin Hur dari suku Yehuda membuat segala yang diperintahkan Tuhan kepada Musa, dan bersama-sama dia turut Aholiab anak Ahisamak dari suku Dan, seorang tukang dan ahli, seorang yang membuat tenunan yang berwarna-warni dari kain ungu, dari kain ungu tua, dari kain ungu muda, dari kain kirmisi, dan dari lenan halus. Bapak dan Ibu dan saudara-saudara sekalian yang saya kasihi, pasal 38 ini sebenarnya berada di dalam satu kesatuan narasi dari pasal 19 sampai pasal 41, saudara-saudara. Dan itu membicarakan mengenai bangsa Israel di Sinai. Nah, saudara-saudara, selama 1 tahun tinggal di Sinai, ada 2 hal penting yang dirasakan, yang didapatkan oleh bangsa Israel pada waktu itu. Yang pertama, Israel menerima hukum Allah, ya saudara-saudara, dan memperoleh jalan-jalan Allah. Itu yang pertama. Dan yang kedua, saudara-saudara, orang yang lolos dari Mesir. Saudara mesti lihat perspektifnya, saudara mesti lihat konteksnya. Pada waktu itu mereka akan lolos dari Mesir atau sudah akan lolos dari Mesir, dipersatukan menjadi awal suatu bangsa yang merupakan bangsa pilihan Tuhan. Nah, Bapak dan Ibu dan saudara, kantor sekretariat BPD GSTA Provinsi Papua Barat. Dasar dari kegiatan pembangunan Perda nomor 2 tahun 2019 tentang penetapan APBD dokumen pelaksanaan anggaran Biro Kesejahteraan Rakyat Setda Provinsi Papua Barat tahun 2019. Waktu dan tempat kegiatan pembangunan dan peresmian gedung kantor Sekretariat BPD GSTA Provinsi Barat. Pelaksanaan pembangunan gedung Sekretariat BPD GSTA Provinsi Barat dikerjakan pada tahun 2019. Pekerjaan interior dan mobiliar dikerjakan pada tahun 2020. Dan waktu pelaksanaan peresmian gedung kantor Sekretariat BPD GSTA Provinsi Barat dilaksanakan pada hari ini 21 Desember tahun 2021. Mengapa kantor ini baru hari ini kita resmikan di penghujung tahun 2021? Saya tahu Bapak Ibu pengurus daerah, keluarga besar GSTA tahu. Dan ini semua atas izin Tuhan, dan hari ini bisa kita dapat resmikan secara bersama-sama. Tepuk tangan buat Tuhan. Tepuk tangan jangan berat-berat. Ringankan tangan lalu senyum. Lalu ya menghadirkan kemuliaan dengan sapa dan senyum itu kemuliaan Tuhan. Haleluya. 1 Desember tahun 2021 bertempat di Maripi, Distrik Manokwari Selatan, Kabupaten Manokwari, Provinsi Papua Barat. Telah diresmikan gedung kantor BPD GSTA Provinsi Papua Barat. Gedung ini dibangun dengan APBD Provinsi Papua Barat dari alokasi dana otonomi khusus DPA Biro Kesra Setda Papua Barat tahun 2019 dengan dana sebesar 6.498.400.000 rupiah. Gedung ini dia memanjang sampai ke belakang dan tinggi 2 lantai ke atas. Pekerjaan interior dan peresmian gedung kantor BPD GSTA Provinsi Papua Barat bersumber dari dana otonomi khusus sebesar 1 miliar. Jadi nanti izin Bapak Gubernur, nanti ada gedung ruangan-ruangan yang belum terisi karena gedung besar, sehingga baru dialokasikan dana 1 miliar untuk interior dan mobiliar. BPD pengurus yang baru berdoa dan terus berjuang supaya kantor ini bisa lebih megah lagi. Gedung ini memiliki 2 lantai. Lantai 1 370 meter persegi. Dengan kebutuhan ruang, 1 ruang lobi, ruang ketua, ruang sekretaris, ruang humas, ruang bendahara, ruang departemen sekretariat, ruang rapat internal, pantry, kamar mandi, dan toilet. Luas lantai 2 378 meter persegi,
dengan kebutuhan ruang. Pertama, ruang aula serbaguna dengan kapasitas 200 orang, multifungsi. Ruang makan VIP, ruangan persiapan, kamar mandi dan toilet. Demikian laporan pembangunan dan peresmian kantor BPD GSIA Provinsi Barat yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini. Dan selanjutnya mohon kesediaan Bapak Gubernur Papua Barat, Bapak Dr. Hans Domingus Mandacan, dan Ketua Umum Pusat GSIA atau Ketua BPD berkenan untuk menyampaikan sambutan. Gedung kantor daerah Gereja Sidang Jemaat Allah Papua Barat sudah resmi kami terima karena sudah diserahkan oleh Bapak pada hari ini. Dan kami sangat bangga menerimanya. Jadi kita beri aplaus lagi. Puji Tuhan. Dalam Yohanes 3 ayat 27, Yohanes mengatakan bahwa tidak ada seorang pun yang dapat mengambil sesuatu bagi dirinya kalau tidak dikaruniakan dari surga. Jadi saya percaya Tuhan yang menggerakkan pemerintah di daerah Papua Barat ini menjadi tangan yang penuh kasih, tangan yang penuh peduli, ya, seperti Bapak Biro Kesra tadi sudah menyampaikan. Saya tidak bisa mengikuti jejaknya dalam menyampaikan sambutan karena dia sangat lincah, saudara-saudara. Tetapi kita sangat bersyukur, ya, untuk apa yang Tuhan sudah kerjakan lewat pemerintah Provinsi Papua Barat. Memang ini sudah mimpi kami, Pak. Pada waktu tahun 2013 saya dapat bocoran dari Biro Kesra, kami nanti akan bantu gereja-gereja memfasilitasi gereja untuk mendapatkan kantor-kantor wilayahnya. Luar biasa. Dan saya terima dengan iman. Sehingga tahun 2014 saya hadir di salah satu rapat majelis pusat di Jakarta, dan saya sampaikan mohon doa dari seluruh ketua daerah di Indonesia dan seluruh anggota BPP Gereja Sidang Jemaat Allah di Indonesia supaya akan ada kantor daerah di Papua Barat. Lalu saudara-saudara, itu memang agak berapa tahun kemudian, tahun 2017 saya masih ingat Pak Gubernur waktu dalam acara peresmian di Anggori. Provinsi Papua Barat sesuai dengan moto membangun dengan hati, mempersatukan dengan kasih, kita wujudkan Papua Barat yang aman, sejahtera dan bermartabat. Kemudian kita ada punya salah satu misi yang ke-9, yaitu ya, menjaga dan meningkatkan kerukunan umat beragama di Papua Barat dan juga menjaga kondusivitas daerah untuk daerah ini bisa tetap aman, kondusif, dan umat bisa hidup rukun dan damai. Nah, ini yang kita terjemahkan dalam program dan kebijakan yang ada. Dengan demikian kita mengalokasikan sejumlah dana untuk mendukung berbagai kegiatan keagamaan termasuk GSIA di Papua Barat, baik itu fisik maupun non fisik. Dan kita akui bahwa ya, provinsi ini hadir untuk 12 kabupaten, 1 kota. Dengan demikian banyak sekali proposal ataupun program permohonan yang disampaikan kepada pemerintah Provinsi Papua Barat. Ada yang membangun kantor baik setingkat sinode ataupun setingkat klasis, ya, kemudian juga ada yang membangun gedung gereja, ada yang membangun rumah pastori, ada yang membangun gedung serbaguna, ada yang membangun gedung sekolah minggu, dan itu cukup banyak yang masuk dari semua kabupaten kota ke provinsi. Dan banyak juga yang kami sudah jawab, tapi banyak juga yang belum kita jawab. Tetapi pemerintah Provinsi Papua Barat tetap senantiasa ya, menerima, mencatat ataupun mendata dan secara bertahap berkesinambungan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah yang ada,
secara bertahap kita akan membantu, sehingga kita harapkan pada suatu saat ya, semua bisa dibantu gitu. Nah ini doa-doa kita semua ini. Ya.